Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu kembali Anda di saat hari ini, dan tentu kita dalam sebuah acara Suara Dewan di saat hari ini. Baik, pemirsa, beberapa waktu lalu kita mendengar adanya perubahan di dalam Parlemen Aceh, khususnya di DPRA, tentang pergantian ketua, yang mungkin juga pemirsa sama-sama sudah membaca atau bahkan juga menyaksikan di beberapa tayangan-tayangan visual lainnya. Tetapi di balik ini semua tentu juga ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan bagi pemirsa pada umumnya atau orang awam pada umumnya. Apa sebenarnya maksud di balik pergantian alat kelengkapan Dewan ini? Apakah ini memang benar-benar akan membawa amanat dari aspirasi atau kita sebut apa yang diinginkan oleh masyarakat Aceh pada umumnya, atau hanya untuk beberapa kelompok tertentu atas proses pergantian ini? Nah, untuk itu mari kita hari ini kita saksikan, kita dengarkan sama-sama apa sebenarnya maksud dari pergantian alat kelengkapan Dewan ini. Dan kami sudah hadirkan untuk saat ini Pak Abdul Rahman. Assalamualaikum Pak Abdul Rahman. Ya, udah lama kita nggak jumpa Pak. Baik, ya, Pak Abdul Rahman, menarik kalau kita bicara isu artinya reposisi ya dalam bahasa lain, atau pergantian alat kelengkapan Dewan ini. Yang sudah mencuat itu adalah seperti yang sama-sama sudah kita lihat juga, ketua dari DPRA sendiri, dari Pak Dahlan yang sebelumnya sudah digantikan dengan ketua yang baru, tentu ini dengan berbagai proses dan sebagainya. Mungkin pemirsa dan kita ingin tahu dulu nih Pak Abdul Rahman, sebenarnya mekanisme untuk pergantian alat kelengkapan Dewan ini seperti apa sebenarnya? Ya, baik, terima kasih. Di lembaga DPR itu ada beberapa hal yang disebutkan alat kelengkapan Dewan. Contohnya ada pimpinan, ya, ada komisi, badan anggaran, ada ada badan legislasi, ada badan BKD. Nah, yang tadi sebagaimana disampaikan Pak Kudus bahwa sebelum mencuat penggantian AKD pimpinan DPR, DPRA dari Pak Dahlan kepada Pak Saiful Yahya. Jadi penggantian pimpinan DPR, pimpinan ketua DPR yang kali ini yang terganti adalah ketua DPR. Itu ketua DPR dari fraksi Partai Aceh. Karena menurut ketentuan undang-undang bahwa ketua DPR itu dijabat oleh partai pemenang pemilu. Nah, dalam pemilu kemarin tahun 2019, Partai Aceh terbanyak kursi. Sehingga secara otomatis yang menjadi ketua itu adalah dari Partai Aceh. Pada saat itu dijabat oleh Pak Dahlan. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu ya terjadi penggantian dari Pak Dahlan kepada Pak Saiful Yahya. Dan itu memang kewenangan partai. Kewenangan partai itu yang menggantikan partai, yang pertimbangkan juga partai. Partai menggantikan Pak Dahlan dengan Pak Pun Yahya. Nah, bagi lembaga DPR tidak bisa melakukan apa-apa, itu memang kewenangan partai. Mereka mengganti, ya kita akan proses. Ya sudah diproses sampai ada di paripurna itu. Seperti itu Pak Kudus. Nah, lalu bagaimana untuk kelembagaan? Nah, tentu kan seperti itu. Nah, harapan kita sebagai anggota DPR tentu dengan penggantian ketua itu akan tambah semangat baru. Nah, ini kan orang yang baru, pasti semangat yang baru, semangat juang baru dan sebagainya. Harapan kita di lembaga seperti itu. Nah, DPR ini akan lebih bagus, akan lebih baik dan sebagainya dengan semangat juangnya yang baru gitu Pak kan. Nah, kemudian menyangkut dengan yang sekarang juga sudah digulirkan adalah penggantian reposisi AKD komisi. Kemudian ada Banlek, ada Banmus, ada Banggar, kemudian BKD. Itu memang itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan tata tertib kita nomor 1 tahun 2019 memang mengatur seperti itu. Dan juga ini merupakan mutatis mutandis dari PP nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib. Juga diatur situ bahwa penggantian pimpinan, ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi itu masa jabatan disebutkan, masa jabatan ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi itu selama 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan disebutkan seperti itu. Jadi ini memang seharusnya dilakukan bukan sekarang, sudah bulan 3 yang lalu.
tapi mungkin karena kesibukan di lembaga DPR banyak hal-hal yang harus ditangani, sehingga dia melor sampai sekarang baru dilakukan reposisi di alat komisi di beberapa alat kelengkapan dewan tadi. Nah ini malah ini pas kali juga nih Pak Kudus kita hari ini bertemu ya, diskusi hari ini. Hari ini akan dilakukan BAMUS nanti jam 2 tentang penetapan jadwal paripurna AKD. Artinya sampai dengan saat ini AKD ini masih dalam proses ya, Pak? Ya, masih dalam proses, tapi semua fraksi-fraksi telah mengusulkan penempatan anggota fraksi di berbagai alat kelengkapan DPR. Dan itu semua surat sudah diterima oleh pimpinan, makanya hari ini ada BAMUS, ada rapat badan musyawarah untuk menjadwalkan paripurna pengumuman alat kelengkapan dewan yang baru. Ya baik Pak Abdul Rahman, kalau kita bicara tadi Anda menyinggung bahwa pemilihan atau reposisi ketua DPR, kita balik lagi ke belakang sedikit, bahwa itu adalah hasil karena dari partai Aceh ada kursi terbanyak disebutnya seperti itu. Dan bagaimana kita melihat ini bahwa memang pergantian ini akan membawa aspirasi yang memang betul aspirasi rakyat yang pada dasarnya kita semua anggota dewan adalah ingin menyampaikan itu, tetapi ketika dalam pelaksanaannya ini apakah tidak akan terjadi pergeseran dalam tanda kutip, mungkin karena kepentingan kelompok atau kepentingan dari partai sendiri sehingga harus dilakukan reposisi, terlepas bahwa itu memang ada aturan yang mungkin selama 2 tahun ini bagaimana artinya rakyat mungkin masyarakat secara umum bisa yakin bahwa ini benar-benar akan terjadi. Isunya sekarang kalau kita lihat juga Pak Abdul Rahman banyak ya masyarakat dan juga beberapa pengamat yang menyampaikan bahwa ya DPR saat sekarang ini ada banyak kegagalan yang mungkin nanti kita juga bisa diskusikan lagi, dan juga ada ketidakpercayaan menyangkut dengan isu-isu misalnya peralihan pilkada Aceh. Aceh sudah punya otonomi khusus untuk hal ini. Nah ini bagaimana Pak Abdul Rahman menyikapi ini, melihat ini? Ya, kalau menyangkut dengan penggantian pimpinan DPR, sebagaimana saya sudah uraikan tadi itu bahwa itulah kewenangan partai. Nah kalau masyarakat ada persepsi masyarakat katakanlah mungkin itu kepentingan kelompok dan sebagainya itu. Nah, kami melihat kalau kami berada di sini hal itu mungkin kecil persentasenya, karena yang diganti juga dari partai yang sama. Nah, kadang-kadang mewakili kelompok juga kelompok partai yang sama gitu, kecuali penggantian ini dari partai yang lain. Nah, itu tentu mungkin akan lebih kental dengan kepentingan kelompok. Nah, kalau karena ini partai yang sama ya tentu kalau kelompok juga kelompok partai yang sama. Tapi yang kita di lembaga ini melihat bahwa sebagai ketua DPR itu kan di pimpinan lembaga. Nah, ketika beliau menjabat, siapapun orangnya menjabat sebagai ketua DPR, beliau adalah sebagai orang yang menyelenggarakan pemerintahan di Aceh. Itu kan DPR dan gubernur. Nah, DPR lama ini kan diwakili oleh ketua DPR. Jadi tentu meskipun ada kepentingan-kepentingan, saya pikir tetap ada. Hanya saja harus lebih mengutamakan kepentingan lembaga, kepentingan Aceh. Jadi DPR itu berbicara Aceh, berbicara isu-isu untuk kebaikan Aceh, untuk Aceh ini akan lebih maju, lebih berkembang dan sebagainya. Itu seperti itu yang harapan kita. Dan ketua DPR harus kerja seperti itu. Seperti itu udah DPR kan. Nah demikian juga dengan alat kelengkapan. Alat kelengkapan ini setelah dijadikan perubahan, kocok ulang seperti ini atau direposisi direposisi. Nah tentu harapan kita yang ingin kita capai adalah semangat juangnya akan lebih tinggi dalam memperjuangkan tugas-tugas dewan, tentu untuk kemaslahatan masyarakat, kebaikan masyarakat, untuk mensejahterakan masyarakat yang masing-masing ini terhimpun dalam berbagai komisi. Tentu tugas-tugasnya sesuai dengan komisi. Nah, dengan penggantian ini orang baru kan pasti ada semangat baru, ada target-target baru. Jadi itu yang akan kita harapan kita, keinginan kita seperti itu. Dan juga undang-undang mengatur seperti itu karena memang selalu lama, 5 tahun itu dianggap mungkin lama ya. Lama, setelah itu maka dibenarkanlah diaturlah masa jabatan 2,5 tahun seperti itu agar memang terjadi perubahan, ada terjadi penyegaran di kalangan pimpinan
alat kelengkapan dewan. Penyagaran ini tentu akan membuat semangat dan daya dorong yang lebih cepat lagi dalam rangka menggerakkan pembangunan di Aceh. Saya pikir, ya. Ya, baik Pak Abdul Rahman. Sempat juga kita mendengarkan ada beberapa isu pada waktu itu, ada ketidakharmonisan ya. Kita bicara pembangunan Aceh antara legislatif dan eksekutif. Nah, apakah ini juga ada terkait dengan persoalan itu, dan apalagi setelah terjadinya pergantian ini, kemudian juga kita juga baru saja dilantik PJ yang baru. Itu seperti apa Pak Abdul Rahman? Ya, itu apa yang disinyalir masyarakat itu ada benarnya. Artinya sebelum penggantian kepala daerah kita dari yang definitif kepada PJ ini, memang apa yang itu terjadi, ada terjadi ketidakharmonisan ya antara DPR dengan lembaga gubernur. Ya, terutama dalam hal komunikasi ini agak terhambat dan terputus begitu, Nah, sehingga yang masing-masing pihak ya mendiskusikan, melakukan ya tugas-tugasnya masing-masing. Padahal tugas-tugas dewan dengan gubernur ini tidak bisa dipisahkan. Karena anggaran itu kan diputuskan bersama. Jadi pelaksanaan juga bersama, eksekutif yang melaksanakan, DPR yang mengawasi penggunaan ini agar tepat sasaran sesuai kebijakan yang telah dibahas. Nah, itu memang terjadi, tapi ini tapi sekarang kan sudah terjadi perubahan. Nah, perubahan dari pejabat yang lama, sekarang sudah ditunjuk, masa jabatan sudah habis. Gubernur periode yang lalu itu sudah habis masa jabatan, sekarang sudah ditunjuk pejabat gubernur. Nah, pejabat gubernur ini sebagaimana kita tahu semua bahwa beliau adalah orang dari militer, dan juga bukan dari orang Aceh, gitu kan? Beliau orang Bandung. Nah, kami dalam diskusi dengan pejabat gubernur pada saat pertama sekali beliau ditugaskan di sini, malam kami ada duduk di Hermes, besoknya beliau dilantik, dan beliau sampaikan bahwa saya ke sini karena ingin membantu Aceh. Saya ingin bangun Aceh katanya. Malah saya ditawarkan untuk menjadi gubernur Kepulauan Riau katanya. Tapi beliau menolak. Kepri, beliau menolak, saya tidak mau, ke Aceh saya mau. Nah, saya ke Aceh mau. Nah, dia ingin membangun Aceh, dia ingin betul-betul membantu Aceh. Nah, beliau juga menyampaikan bahwa beliau itu sudah lama pernah di Aceh. Dulu ketika 17 tahun yang lalu, mungkin pada saat operasi ya, beliau juga ada di Aceh. Nah, kemudian kan beliau ditugaskan menjadi Pangdam di Aceh. Nah, beliau membandingkan kondisi Aceh pada 17 tahun yang lalu dengan sekarang ini tidak ada perubahan apa-apa katanya. Nah, memang beliau ingin melakukan sesuatu untuk Aceh. Dan terakhir beliau ingin diakui sebagai orang Aceh seperti itu ya. Baik, ini menarik Pak Abdul. Tapi di sisi lain kita balik ke UUPA, karena Aceh punya undang-undang khusus ya tentang ini, bahwa gubernur itu kalau kita merujuk ke sana itu harus dari Aceh. Sementara hari ini yang kita dapat, dan ini sempat mencuat ini di media pro dan kontra tentang ini. Tapi kita akan dengarkan nanti Pak Abdul Rahman setelah kita lebih dahulu. Baik pemirsa, kita kembali ke diskusi kita di saat hari ini dengan Pak Abdul Rahman dari Komisi 4 DPR Aceh. Ya. Baik, kembali ke pertanyaan saya Pak Abdul Rahman, ya tentang beberapa hal yang mungkin mencuat kalau kita lihat di media sosial, juga di media cetak itu sempat menjadi diskusi-diskusi lah. Namun hari ini kita kan ingin masyarakat juga mungkin ingin dengar langsung dari Pak Abdul Rahman tentang UUPA yang bahwa menyatakan ya seorang itu kan sudah dilanggar. Dan ini dari satu sisi ada menganggap ini marwah DPR, artinya hoka dalam bahasa Aceh ini udah nggak ada lagi, gitu, antara kutip seperti itu. Bagaimana menyikapi ini DPR secara umum, Pak? Iya, menyangkut gubernur ya. Iya. Menyangkut PJ gubernur ini, memang kita dengar juga ada berkembang juga di medsos dan sebagainya bahwa kenapa PJ gubernur itu bukan orang Aceh. Nah, sementara UPA masyarakat menyatakan seperti itu ya. Sementara UPA mengatakan orang Aceh. Nah, ini kebetulan juga saya juga salah satu tim UPA dulu. Saya termasuk tim yang menyusun draft perancangan UPA di Aceh. Jadi beda kita dengan Papua. Kalau Papua itu disebutkan langsung memang. Jadi gubernur Papua itu harus orang Papua.
harus orang yang rambut keriting seperti itu. Nah, Papua betul di apa namanya langsung diatur di undang-undang nomor 21 itu sekarang ada dirubah ya. Tapi di UU kita enggak ada secara eksplisit yang menyatakan Gubernur Aceh itu harus orang Aceh. Nah, enggak disebutkan. Enggak ada eksplisit, makanya kita kemarin ya kita mengusulkan juga beberapa kriteria itu. Karena ini PJ itu kan menyangkut dengan hak prerogatif presiden. Nah, kita sudah mengusulkan. Nah, presiden boleh mengambil yang kita usulkan dan boleh juga dia tidak mengambil yang kita usulkan. Karena yang saja mengusulkan dan tidak ada kewajiban bahwa tidak ada ketentuan bahwa ya tidak ada undang-undang aturan yang mengatur bahwa PJ Gubernur Aceh itu harus diambil dan diangkat dari usulan DPRA. Tidak ada pengaturan. Dan itu menjadi keputusan dari Mendagri dan Presiden ya Pak? Iya, karena ini kan PJ itu kan ditunjuk, penugasan. Mereka itu kan ditugaskan untuk beberapa daerah yang masa jabatan gubernur definitif habis. Jadi itu karena penugasan itu kan diambil dari pejabat Karil yang dari Depdagri itu memang hak prerogatif presiden. Tidak bisa kita mengusulkan sudah. Hanya saja ketika presiden mengangkat yang itu ya kita juga harus legowo. Pak, menyangkut dengan kita bicara juga ke pergantian alat kelengkapan dewan ini. Ya kemudian kalau kita kaitkan dengan proses hari ini juga tentu mungkin tujuannya adalah untuk sinergi dengan PJ yang baru ini. Nah, ketika waktu itu ada usulan dari DPRA 2 nama atau 3 nama kalau saya nggak salah. Tiga nama. Tapi pada akhirnya muncul nama yang lain. Ini seperti apa DPR menyikapi ini? Ya, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi bahwa ini karena hak presiden, kewenangan presiden, hak prerogatif presiden, kita hanya mengusulkan. Dan itu tidak ada yang tidak ada ketentuan tidak ada aturan yang memerintahkan, yang mewajibkan DPR mengusulkan. Itu hanya kebijakan Kementerian Dalam Negeri meminta inisiatif. Ada surat juga dari Kementerian Dalam Negeri meminta supaya mengusulkan. Dan ini juga kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri tidak mengikat. Kita boleh mengusulkan, boleh tidak mengusulkan. Nah, setelah kita usulkan, Presiden boleh mengambil dari usulan kita dan boleh juga tidak mengambil dari usulan kita karena tidak mengikat bahwa Presiden itu harus mengambil dari usulan yang diusulkan oleh DPR. Tidak ada aturan seperti itu. Nah, karena ini memang kewenangan Presiden. Nah, Presiden siapapun yang dia ambil oleh Presiden, nah kita juga sebagai daerah yang memang kita strukturnya ada pusat ada daerah, ketika sudah ditunjuk, nah kita harus menerima dan harus bekerja sama untuk kepentingan Aceh. Karena itu Pak Kudus, karena memang nggak ada ketentuan, kecuali ada peraturan yang mengatur bahwa pejabat gubernur Aceh diusulkan oleh DPR Aceh. Presiden harus mengangkat dan pejabat gubernur yang diusulkan oleh DPRA. Tidak ada. Di UP juga nggak ada seperti itu. Lalu maksud dari katakanlah dari Mendagri atau Presiden meminta kepada DPR untuk diberikan usulan, apa komentar Anda tentang itu? Yang pada akhirnya juga itu adalah hasil keputusan daripada Presiden atau Mendagri. Ya, kemungkinan Kemendagri juga melihat aspirasi dari Aceh. Aspirasi Aceh, gimana aspirasi dari DPR dan juga dari masyarakat, apa yang berkembang. Nah, secara ini kan Presiden atau Menteri Negeri kan mengambil DPR lah sebagai lembaga yang representasi rakyat Aceh. Untuk kalau dari rakyat kan agak susah juga, semua rakyat mengusulkan kan repot juga kan, maka di inilah maka ada wakil, maka diambil dari wakil. Tapi saya melihat ini hanya sebagai untuk menyerap aspirasi dari DPR. Bagaimana tentang PJ ini? Siapa yang diharapkan? Saya pikir hanya di situ saja. Baik Pak Abdul Rahman, ini bicara sekarang proses untuk pergantian alat kelengkapan dewan masih terus berlangsung sampai dengan hari ini. Nah, apakah ini kan sudah agak lama ya mungkin ya Pak? Iya, sudah lama, harusnya ya bulan 3 harusnya. Tapi ini juga ada kaitannya dengan proses untuk menselaraskan antara PJ yang baru, sementara kita tahu juga masyarakat pada umumnya tahu bahwa dengan gubernur yang sebelumnya DPRA tempat terjadi ketidakharmonisan dan itu mencuat beberapa kali dengan berbagai pendapat masyarakat dari berbagai kalangan. Nah, ini seperti apa Pak Abdul Rahman? Ya, saya pikir tidak ada kegiatan, tidak ada hubungan dengan itu dengan masyarakat dengan PJ Gubernur baru.
Karena yang menselaraskan itu, PJ Gubernur itu perlukan untuk menselaraskan dengan pimpinan DPR, dengan kalau disebutkan pimpinan DPR itu dah masuk semua ketua-ketua praksi. Nah, semua yang ditempatkan di komisi-komisi itu kan berasal dari praksi-praksi. Nah, ketika pejabat gubernur sudah harmonis komunikasi dengan pimpinan DPR dan ketua-ketua praksi, nah ini biasanya nggak ada hambatan lagi, karena siapapun yang ditempatkan di komisi-komisi itu, nah dia juga harus mendengar arahan praksi. Dari praksi, nggak bisa dia bertindak sendiri tanpa ada komunikasi dengan praksi. Dari ketika praksi katakan begini, nah mereka itu harus melakukan kebijakan seperti itu. Jadi yang paling penting itu pejabat gubernur siapapun lah orangnya itu harus bekerja sama dengan baik dengan pimpinan DPR dan para ketua praksi. Nah ini saja sebenarnya. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya Pak Abdul Rahman, apa yang menghambat artinya proses pergantian alat kelengkapan Dewan ini jadi dari yang harusnya dari bulan Maret atau sudah selesai sampai dengan saat hari ini masih dalam proses, atau mungkin masih ada diskusi-diskusi yang hangat di dalam DPR sendiri ya? Ya. Apa sebenarnya yang terjadi? Ya, ini yang pertama kesibukan Dewan yang belum sempat untuk berdiskusi tentang penggantian alat kelengkapan Dewan itu. Dan yang kedua juga untuk mensinergikan dengan antar praksi. Antar praksi, karena kemungkinan juga terjadi pimpinan komisi juga kemungkinan akan terjadi. Meskipun pada hari ini kita belum tahu lagi, karena dia akan dipilih dari dan oleh komisi yang bersangkutan. Nah, karena terjadi pergeseran ini antara pimpinan praksi mungkin beralih dari komisi satu ini komisi dari praksi ini beralih ke sana dan sebagainya. Nah, ini mensinergikan ini yang lama. Ada dinamika ini. Apa problem di situ Pak Abdul Rahman? Ya, problem di situ artinya belum sinergi. Ya, belum sinergi ini karena ini kan menyangkut dengan pimpinan komisi. Nah, ternyata ada dinamika tarik menarik di situ, antara berbagai praksi. Ya, semua praksi kan menginginkan Ketika disebut tarik menarik, apa bisa kalau kita sebut ada punya kepentingan tertentu di situ Pak Abdul Rahman? Oh ya tentu. Semua praksi itu menginginkan anggotanya itu bisa ditempatkan di pimpinan komisi. Semua praksi menginginkan seperti itu. Nah, oleh karena itu itulah terjadi dinamika. Makanya ini yang membuat proses juga agak makan waktu seperti itu ya. Apa yang mencuat Pak? Masalah utamanya sehingga agak sedikit lama. Apakah usulan itu karena tidak ditolak, kemudian tidak ada orang, atau mungkin ada hal-hal yang memang belum tersalurkan baik dari fraksi atau dari partai kah atau apapun itu? Ya, saya nggak terlibat juga dalam penyusunan ini ya. Saya tidak terlibat. Saya diwakili Pak Safar ya. Dalam diskusi itu Pak Safar yang mewakili dari Partai Gerindra itu Pak Safar yang melakukan langkah-langkah diskusi ini. Tapi dugaan saya itu bahwa mensinergikan, menyelaraskan antara berbagai kepentingan praksi-praksi ini yang tarik menarik tawar menawar. Nah, mungkin praksi A menginginkan di komisi ini dapat posisi wakil ketua. Komisi katakanlah praksi B misalnya menginginkan di komisi ini jadi ketua. Dan sebagainya seperti itu kan ada beberapa alangan. Dan di situ yang jadi butuh waktu untuk berdiskusi, untuk memadu serasi dengan berbagai kepentingan ya. Semua praksi tentu dia ingin menjadi pimpinan komisi. Nah, bila perlu semua praksi, semua komisi itu dipimpin oleh praksi tertentu misalnya kan. Misalnya kalau saya praksi Gerindra, ya saya menginginkan semua komisi itu harus orang saya yang jadi pimpinannya kan. Tapi itu kan nggak mungkin terjadi kan. Nggak mungkin terjadi. Maka oleh karena itu dialog itu, padu serasi itu antara berbagai kepentingan, kepentingan berbagai praksi itu, nah itu yang membuat diskusi agak lama, diskusi agak berdinamika, nah sehingga baru sekarang disepakati sudah diusulkan. Nah, meskipun kita juga belum bisa putuskan siapa besok akan jadi ketua, siapa yang akan jadi wakil ketua, karena peraturan tata tertib juga PP 12 yang saya sebutkan tadi, PP 12 tahun 2018 itu menyatakan pimpinan komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi. Jadi setelah itu diumumkan, baru komisi-komisi duduk lagi untuk memilih pimpinannya. Nah, kita juga nggak bisa memprediksikan siapa akan dipilih. Hari ini misalnya katakan siapa ketua komisi A, nggak tahu kita. Karena itu kewenangan anggota komisi. Ya. Update terakhir sampai dengan hari ini Pak, diperkirakan kapan akan selesainya
proses pergantian reposisi atau apapun namanya untuk alat kelengkapan Dewan ini? Ya, perkiraan saya itu dalam minggu ini sudah selesai. Karena nanti sore ada BAMUS. Nah, kemungkinan paripurnanya tanggal hari Selasa ataupun kalau molor hari Rabu. Tapi perkiraan jangka yang ini, perkiraan saya selesai itu ya dalam minggu inilah. Insya Allah dalam minggu ini tuntas. Setelah diumumkan itu, semua masing-masing komisi bergabung dalam komisi untuk memilih pimpinan komisi. Jadi minggu ini sudah selesai. Mungkin lebih yang jelas tidak lewat lagi minggu ini. Minggu ini sudah tuntas dia. Ya. Baik, Pak Pemirsa, kita juga nanti ingin dengar dengan Pak Abdul Rahman juga setelah proses ini selesai, tentu ada efek juga dengan pergantian gubernur atau PJ gubernur yang baru ini, dan kita juga ingin tahu bagaimana nanti mereka menyelaraskan suara dari masyarakat Aceh pada umumnya dengan PJ gubernur yang baru-baru ini sudah dilantik oleh Kemendagri. Kita akan kembali setelah break. Kembali kita di Suara Dewan saat hari ini, pemirsa, dan kita masih bersama Pak Abdul Rahman, anggota Komisi 4 DPR Aceh. Baik, Pak Abdul Rahman, dan ini menjadi sebuah hal yang menarik saya pikir setelah ada pergantian gubernur, PJ gubernur yang baru. Terlebih beliau juga dari militer, ya. Dan kemudian juga ada isu-isu lain yang mungkin nanti ini kan 2 tahun ya jabatannya, Pak, sampai dengan ya 2 tahun sampai proses pilkada Aceh ya berikutnya di 2024. Ada sempat kalau kita melihat diamati di beberapa media bahwa pergeseran ini sepertinya ini ada yang sudah tidak bisa diamanahkan dalam tanda kutip ke MOU Helsinki, bahwa Aceh itu punya kekhususan untuk melaksanakan pilkada sendiri di tahun 2022 ini yang seharusnya. Tapi ini bergeser. Banyak pendapat tentang hal ini. Jadi ada yang mengatakan bahwa DPRA gagal dalam tanda kutip untuk memperjuangkan itu. Satu hal, apakah nanti dengan PJ ini seperti apa pula lagi nanti ke depan untuk pelaksanaan pilkada ini ke depan? Ya, mengenai pergeseran jadwal pilkada harus dilakukan pada tahun 2022 sesuai dengan kanun kita, dengan kanun tentang pilkada. Pilkada itu dilaksanakan selama 5 tahun sekali. Juga di undang-undang bahasa seperti itu. Itu kita DPR sudah berusaha maksimal memang. Sudah melakukan langkah-langkah, lobby-lobby, juga kerja sampai Kementerian Negeri, berbagai pihak di Jakarta. DPR sudah melakukan langkah-langkah, sudah melakukan untuk mengupayakan supaya pilkada Aceh tetap dilaksanakan pada tahun 2022, karena 5 tahunnya sudah selesai. Nah, tapi usaha kita itu tidak berhasil, sehingga pilkada tetap dilaksanakan di tahun 2024 secara serentak. Nah, dengan berbagai argumentasi lah, alasan di pihak Kementerian Dalam Negeri juga dengan alasan-alasan tersendiri, di pihak kita juga dengan alasan-alasan sendiri. Alasan kita tidak bisa diterima oleh Kementerian Dalam Negeri, alasan dari pihak Kementerian Dalam Negeri kita juga nggak bisa terima. Jadi akhirnya ya pemerintah pusat memutuskan tetap laksanakan di tahun 2024. Dan saya katakan kenapa tidak bisa terima begini. Karena di UPR disebutkan itu, pilkada Aceh itu dilaksanakan selama 5 tahun sekali. Memang tanggal tidak disebutkan. Dari pihak mereka dari Kementerian Negeri berdalih bahwa tidak disebutkan tanggal. Nah, kita di Aceh berargumentasi memang tidak mungkin disebutkan tanggal dalam undang-undang. Undang-undang itu hanya mengatur garis besar. Sedangkan tanggal akan dijabarkan dalam kanun, karena memang kita diperintahkan pelaksanaan pilkada lebih lanjut diatur dengan kanun Aceh. Kanun Aceh mengatakan demikian. Tapi kita berpegang masa itu disebutkan itu 5 tahun. 5 tahunan ya habis di tahun 2022. Tapi pihak menteri, pihak di sana berargumentasi lain lagi. Jadi argumentasi mereka juga kita belum bisa terpakat dengan kita. Yang kita argumen juga ditolak, menolak argumen kita. Ada yang berpendapat bahwa ini karena ketidakharmonisan antara DPR Aceh dengan DPR pusat dalam hal ini. Apa komentar Anda, Pak Abdul Rahman? Ya,
Memang dalam kita berjuang itu sama-sama, memang sama-sama, hanya saja mungkin tidak selalu tidak seiring sejalan. Yang masih DPR datang dengan DPR-nya, gubernur datang dengan gubernurnya, dan juga dengan pihak itu. Jadi masing-masing, tidak kita bersama-sama datang bersama untuk ini. Juga ada kaitan dengan ketidakharmonisan, ada kaitannya mungkin ya. Karena ketika terjadi ketidakharmonisan itu, usaha memperkuat barisan untuk dalam perjuangan kan dia agak longgar, tidak semangat, beda-beda. Jadi ketika berjuang di barisan kita itu memang tidak rapi. Nah, tentu ada yang berjuang maksimal untuk kepentingan hal itu, yang di sisi yang tidak rapi itu tentu tidak begitu serius. Nah, itu yang membuat perjuangan kita itu agak memang tidak bisa berhasil. Salah satu. Di samping hal lain mungkin pemerintah pusat sudah ada target-target tersendiri. Nah, itu sehingga ya kita tetap diberlakukan di tahun 2024 meskipun undang-undang kita mengatakan dilaksanakan 5 tahun sekali, yang tahunnya itu jatuh di 2022. Tapi usaha kita sudah kita lakukan, namun keputusan terakhir kita tidak tidak berhasil yang kita perjuangkan itu. Pemahaman masyarakat dianggap DPR gagal, apa komentar Anda, Pak? Iya, karena kita ini sebuah daerah, kita tunduk kepada pusat. Pada pusat kita kan. Padahal kita punya otonomi khusus, tapi itu artinya sudah dilangkahi, sehingga itu tidak berfungsi. Jadi masyarakat bisa saja beranggapan seperti itu, tapi juga masyarakat juga harus menyadari bahwa kita ini bukan sebuah negara, dan kita sekarang kan hanya otonomi khusus, dan juga bukan status kita ini otonomi khusus yang diberikan beberapa kewenangan yang lebih daripada yang lain, ya, diantaranya anggota DPR bertambah 20%, kemudian ada mahkamah syariah, itu saja yang MOU, dan ada beberapa hal lagi yang lebih daripada daerah yang lain. Sementara dalam hal Aceh diberikan hanya 6 hal yang dikelola pusat, itu juga berlaku pada daerah lain. Itu Undang-Undang 23 menyatakan seperti itu juga. Hanya 6 dikuasai yang pusat, kewenangan pusat, 6 di daerah. Selain itu bisa di daerah. Jadi itu persoalannya di situ, karena memang kita ini daerah, ada pusat, ada daerah. Nah, ketika ini kita sudah berusaha maksimal, lalu kita juga tidak berhasil. Nah, berarti bukan DPR yang gagal, tapi ini juga banyak hal yang mempengaruhi itu. Nah, kecuali kita sudah menjadi negara bagian, federal misalnya. Nah, kalau federal kita mandiri mengatur sendiri-sendiri. Minimal ada bendera, Pak, ya. Kalau bendera itu mau sudah diberi hak, hanya saja masih terjadi ketidaksepahaman lagi kan antara pusat dengan daerah dan daerah. Ya. Baik, Pak Abdul Rahman, kita bicara tentang alat tunggangan dewan tentu tidak terlepas juga dengan yang disebut dengan anggaran, ya. Artinya juga kita melihat isu tentang Aceh termiskin itu masih saja muncul sudah beberapa kali, asal ada rilis itu selalu Aceh menjadi juara, artinya yang termiskin. Nah, dengan adanya pergantian dari PJ ini, itu satu yang pertama. Kemudian juga bagaimana anggaran yang disiapkan, yang pertama untuk pembangunan Aceh itu secara umum sendiri, dan juga ada isu-isu keterbelakangan Aceh dalam tanda kutip dalam hal ini. Ya, baik Pak Kudus. Dalam diskusi kami dengan PJ ini, semangat PJ itu, bagaimana uang itu harus banyak mengalir ke rakyat. Dan beliau kelihatannya itu fokus pada pengembangan UMKM, industri kecil, usaha-usaha kecil seperti itu. Sehingga masyarakat kita itu ada usaha yang bisa mendatangkan pendapatan. Jadi PJ saya lihat arahnya seperti itu. Saya pikir ini bagus. Karena bagus karena memang, bagaimana mengangkat, kan kemiskinan itu kan ada 2. Mengurangi beban orang miskin, lalu meningkatkan pendapatan orang miskin. Jadi yang selama ini kita lakukan bangun rumah itu tidak meningkatkan pendapatan mereka, itu mengurangi beban mereka. Nah, selama ini kita melayani JKRA dan sebagainya itu dengan uang yang besar sampai hampir 1 T itu juga itu mengurangi beban orang miskin. Lalu kegiatan kita yang sifatnya meningkatkan pendapatan itu tidak fokus dan tidak berkesinambungan. Misalnya di usaha-usaha kita seperti di dinas-dinas yang menangani ekonomi. Misalnya katakanlah perikanan.
Nah, perikanan itu sebenarnya kegiatannya itu adalah untuk meningkatkan pendapatan orang miskin. Nah, lalu di sektor ini juga tidak maksimal. Tidak maksimal, apa yang kita lakukan itu tidak maksimal sehingga tidak meningkat pendapatan para nelayan. Nah, nelayan di Lampulo yang kalau contoh pada Aceh itu, nelayan Lampulo itu yang buruh nelayan dari kecil sampai tua dia tetap buruh nelayan. Yang mendapatkan pendapatan yang bagus adalah toki bangku dan toki bot. Nelayan tetap pada posisi itu. Nah, ini apa artinya ini? Apa intervensi dari pihak pemerintah kita ini sini tidak maksimal. Tadi sempat disinggung tidak maksimal, Pak Abdurrahman. Bagaimana menjabarkan yang tidak maksimal ini? Tidak maksimal itu yang pertama ketika kita berikan sesuatu itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya mereka minta jaring yang ukurannya sekian. Yang kita kasih bukan itu. Kemudian mereka menyambut kebutuhan mereka ada ini yang kita kasih tidak seperti itu. Kita kasih tidak sesuai sehingga tidak digunakan. Nah, lalu ada juga yang sesuai tapi kita tidak membina masyarakat kita itu. Tidak membina, menindaklanjuti, tidak kita damping. Setelah kita berikan selesai, mau kemana mereka buat, kita kembalikan kepada mereka, tidak kita damping lagi. Nah, harusnya itu harus ada pendampingan yang membina mereka sehingga mereka bisa mandiri. Jadi itu salah satu yang tidak maksimal. Yang kedua, bahwa program kita ini selalu tidak tepat waktu. Artinya kita setelah menganggarkan itu, katakanlah misalnya ketok palu di bulan 30 September, tapi selalu kita selesai di akhir. Nah, ketika di akhir itu sudah buru-buru semuanya. Para rekanan yang melaksanakan itu buru-buru semua, asal selesai mereka. Tidak. Itu terjadi berkali-kali, Pak Abdurrahman. Apa sebenarnya masalah inti sehingga selalu jadi molor seperti itu? Intinya saya pikir kepala daerah. Jadi kepala daerah tidak mengontrolkan, tidak melihat hal-hal seperti ini. Jadi ya sepertinya kepala daerah kita yang lalu ini kurang memperhatikan ini. Ya tidak, kalau saya katakan mungkin tidak baik juga ya, tapi kita harus sampaikan juga ya. Jadi sepertinya targetnya kepala daerah kita yang lalu-lalu itu bukan membangun rakyat. Nah, yang penting kegiatan itu ada sejumlah kegiatan di APBA itu tender terus. Yang penting sudah ditender selesai pelaksanaannya. Bagaimana selesai tidak mau tahu. Nah, apakah selesai ini bermanfaat untuk masyarakat? Tidak mau tahu dan tidak lagi ditindaklanjuti, tidak lagi diawasi, tidak lagi didamping. Nah, selesai. Apakah dia bermanfaat atau tidak mau tahu. Nah, harusnya bukan itu. Nah, para rekanan dapat rezeki juga dari kegiatan ini karena mereka sudah bekerja. Nah, tentu tidak mungkin juga kita mengerjakan itu. Pasti ada orang-orang yang mengerjakan, ada orang tertentu yang sudah profesi seperti itu. Nah, mereka yang kerja dapat rezeki, lalu ini juga bisa teratasi masyarakat. Nah, belum lagi kita berbicara bahwa anggaran kita bocor gitu kan, anggaran kita sekarang ini kan tidak maksimal juga sampai kepada kegiatan. Nah, kegiatan. Kalau ada kegiatan 100 juta itu mungkin sampai ke itu 40. Nah, saya selalu teriak ini, Tapi ini mah harus dibuat penelitian. Persoalannya adalah para penyelenggara ini, para kontraktor ini tidak mau mereka mengakui itu. Tapi kita paham itu, Artinya, nah kita juga berharap kepada PJ Gubernur kita ini yang baru, bahwa ini kita minta supaya bisa balik 60% itu sampai kepada kegiatan yang kita lakukan real, yang 40% itu kalau bocor itu masih terlalu besar juga. Nah, harusnya itu keuntungan itu kan maksimal 10% para pekerja. Di luar itu kan di samping pajak-pajak lah, di luar itu udah nggak ada lagi. Kalau mau bagi-bagi pun bagilah di keuntungan itu. Keuntungan itu kan. Tapi kebocoran itu ada yang berpendapat bahwa itu terjadi memang di dalam sendiri, Pak. Artinya di dalam, katakanlah itu apakah itu dalam bentuk aspirasi dari DPR atau apa segala macam. Tapi itu memang secara umum orang melihat bahwa ya itu memang sudah menjadi sesuatu yang legal dan dianggap itu benar ketika terjadi bocoran itu. Komentar Anda, Pak Abdurrahman? Ya, makanya itu harus diusahakan, harus dilakukan itu, harus ada tekad bulat kita semua. Ini dibalik. Nah, dibalik saja. Ya, kita juga tidak menafikan bahwa orang kerja misalnya para pelaksana kegiatan kan pasti mereka harus ada keuntungan. Kan namanya mereka usaha kan. Tidak mungkin mereka rugi. Profit, tentu dia profit karena itu lembaga profit kan, dia ada hasil. Nah, ini hal-hal lain di luar itu harus ditekan, sehingga bisa kita putar dari 40 menjadi 60. Dan ini PJ tahu juga Siapa yang akan mengawasi itu nantinya, Pak?
Yang mengawasi itu proses itu sehingga tidak terjadi kebocoran seperti yang Anda sampaikan tadi. Tapi kemarin kita diskusi sama Pak PJ ini, Pak PJ paham itu, tahu deh, tahu bahwa kondisi Aceh seperti ini, tahu deh kan. Yang mudah-mudahan Pak PJ bisa melakukan ini dengan berbagai unsur ya, dengan berbagai unsur penyelenggara pemerintahan ini, nah sehingga ini bisa teratasi, sehingga mutu pembangunan kita akan tambah baik. Ya, baik Pak Abdul Rahman, kita sudah di penghujung untuk acara kita di Suara Dewan saat sekarang ini, dan saya pikir perlu mungkin apa yang bisa Anda sampaikan sebagai closing statement Anda, harapan Anda tentunya setelah proses pergantian alat kelengkapan Dewan ini selesai nantinya, dan juga dengan harapan dengan PJ Gubernur kita yang baru. Silakan. Ya, tadi kita mau diskusi tentang alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Nah, tentu dengan penggantian ini bisa jadi akan terjadi perubahan di tingkat pimpinan dan sebagainya. Nah, tentu dengan semangat baru ini, harapan kita kinerja DPR ini akan tambah lebih baik lagi, dan juga masyarakat juga akan mendapat manfaat yang lebih baik, karena memang dengan tugas-tugas DPR, pengawasan DPR, program kerjasama DPR dengan berbagai pihak dalam menjalankan pemerintahan ini, harapan kita tentu bahwa Aceh ini akan lebih baik, program pembangunan ini akan lebih baik, rakyat akan lebih banyak menikmati daripada program pembangunan ini, dan akan meningkat pendapatan mereka, dan sehingga mereka dapat membantu diri sendiri, mandiri dan berkesinambungan. Ya. Baik Pak Abdul Rahman, terima kasih atas berbagai komentar Anda, dan juga mungkin juga ada beberapa penyampaian pengetahuan yang mungkin masyarakat juga belum sampai informasi ini ke masyarakat, dan hari ini kita sudah dengarkan dari beliau langsung. Dan juga pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda untuk saat sekarang ini yang sudah bersama kami di Suara Dewan. Saya Kudus Husein mohon pamit, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.